Kalau kita ingin memperingati Rasulullah, 3 hal yang mesti kita tahu tentang Rasulullah SAW melalui misinya. Dan misi Nabi itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama syariat, yang kedua adalah akidah, yang ketiga adalah akhlak. Dan ini yang dikatakan agama Islam 3. Rukunnya itu 3. Syariat, yaitu mengenal hukum hakam yang ada di dalam Islam. Bagaimana cara sholat yang betul, bagaimana berpuasa yang betul, bagaimana haji yang betul, bagaimana zakat yang betul. Ini dalam ilmu syariat. Setiap manusia yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya wajib sholat. Tetapi bukan hanya tahu sholat itu wajib kalau dia tidak belajar bagaimana sholat yang betul. Seorang lelaki datang ke masjid lalu dia sholat di masjid. Setelah sholat, Nabi yang ada di masjid waktu itu didatangi oleh Badui tadi dan duduk di hadapan Nabi. Kata Nabi mengatakan, "Ya fulan, qum fasalli fa innaka lam tusalli." Hai fulan, kamu berdiri, salat lagi. Tadi kamu tidak salat, padahal tadi salat. Maka orang lelaki tadi kembali salat seperti mana dia melakukan kali yang pertama. Kemudian duduk, Nabi beritahu, "Kamu salat lagi, tadi kamu tidak salat." Padahal dia takbir, ruku', i'tidal dan seterusnya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan kamu tidak salat. Kenapa? Sholatnya tak belajar. Dia berdiri melakukannya sholat, tetapi tidak betul cara melakukan sholat sebab tidak belajar ilmu syariah, ilmu fiqh. Oleh sebab itu adanya majelis ta'lim untuk kita belajar ilmu hukum supaya ibadah kita itu betul, baru Islam kita itu betul. Di dalam melakukan ibadah sholat tidak hanya kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ibadah kita adalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguhnya sholat saya, hidup saya, mati saya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mesti juga hablum minan nas. Mesti ada dilihat pada diri kita kesan daripada ibadah itu akan perilaku kita, hidup bersosialnya kita, hidup berjiran dan bertetangganya kita. Mesti dilihat kesan ibadah pada perbuatan dan perilaku. Kalau tidak, maka tidak sempurna ibadah seseorang. Barulah diajarkan oleh Nabi cara sholat yang betul kepada lelaki tadi. Barulah lelaki itu betul cara sholatnya setelah belajar. Dengan demikian Islam itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah syariah, yang itu kita perlu belajar hukum hakam supaya ibadah kita jadi betul. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam itu adalah iman. Ini kalau kita ingin mengenali Rasulullah adalah mengenal Islam, dan Islam itu 3. Tadi syariah, yang kedua adalah iman atau akidah. Berkeyakinan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, seperti mana rukun iman yang kita yakini. Tapi pada malam hari ini saya ingin membahaskan tentang kepribadian Rasulullah melalui kelahirannya, yang kita ingin mengenal Islam tentang Rasulullah, yang kalau mengenal Islam melalui Rasulullah 3 yang saya sebutkan tadi. Syariah, akidah, dan juga akhlak. Yang syariah namanya ilmu fiqh, yang akidah namanya ilmu tauhid, yang akhlak ini dinamakan ilmu at-tazkiyah atau ilmu at-tasawuf atau ilmu akhlak. Pada bagian yang ketiga ini saya akan bercerita sedikit karena tidak dapat dipisahkan antara misi Rasulullah dalam menyebarkan Islam itu, melainkan berpaksikan, berpandukan, berdasarkan, berpegang
kepada akhlakul karimah. Oleh sebab itu beliau mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menghargai manusia. Humanity, kemanusiaan itu mempunyai perhatian yang diberi perhatian oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam misi baginda Rasulullah berdakwah melihat kepada manusia sebagai ciptaan Allah yang terbaik, sebagai ciptaan Allah yang diberi perhatian khusus daripada yang lainnya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah banyak, langit, bumi, planet semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang terbaik daripada semua ciptaan itu, yang teristimewa adalah manusia. Apa buktinya kalau manusia ini makhluk yang dicipta oleh Allah dan terbaik? Buktinya adalah semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oksigen dicipta oleh Allah yang menghirup manusia. Tanah yang subur ini dengan macam-macamnya yang keluar daripada tanah berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, yang makan adalah manusia. Binatang yang dihalalkan dalam syariah, yang makan juga memanfaatkan adalah manusia. Yang naik kuda manusia, tidak ada kuda naik kuda. Unta pun juga begitu. Kambing yang makan adalah manusia, walaupun binatang buas pun juga makan juga, tetapi manusia yang banyak makan kambing. Ada yang tak suka kambing di sini? Dan semua dicipta oleh Allah. Langit diciptakan oleh Allah dengan turunnya air hujan, hujan turun untuk manusia. Planet, bintang, apa semua diciptakan oleh Allah untuk apa? Bukan melihat adanya bulan kita bisa tahu tanggal itu berapa, sehingga dengan tanggal, dengan kelihatan bulan sabit kemudian membesar sedikit, kita bisa tahu sekarang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu bulan Hijri, sehingga kita bisa tahu kapan bulan Ramadan, kapan bulan Syawal. Siapa yang mengambil manfaat daripada pertukaran bulan itu? Manusia. Matahari terbit yang ambil manfaat manusia. Bintang yang menjadi tanda kepada orang-orang yang sedang menaiki perahu di lautan, yang dijadikan signboard atau tanda ke tujuan mereka akan pergi, adalah yang mengambil manfaat manusia. Orang yang menggunakan perahu layar di tengah-tengah lautan, angin yang dihantarkan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Kalau begitu semua yang ada di alam ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Kalau Allah memperhatikan manusia, dengan segala ciptaan ini dijadikan oleh Allah untuk manusia, maka baginda Rasulullah mengambil berat dan perhatian kepada manusia. Oleh sebab itu baginda bersabda di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun latar belakangnya, apapun ideologinya, kullukum min Adam, kamu adalah dilahirkan daripada keturunan Nabi Adam, wa Adam min turab. Adam diciptakan oleh Allah daripada tanah. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah berbicara tentang kemanusiaan, yang kita mempunyai asal usul yang sama, supaya kita menghargai arti kemanusiaan sesama kita, walaupun berbeda latar belakang, dan masing-masing mempunyai hak untuk ditunaikan. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, berimanlah kamu kepadanya. Bagaimana tidak beriman sementara Dia yang cipta kita? Bagaimana kita tidak beriman kepada Allah sementara Dia yang memberikan segala-gala nikmat kepada kita?
Bagaimana tidak beriman kepada Allah sementara segala apa yang kita dapat datangnya daripada Allah. Oksigen pun daripada Allah, tanah, bumi semua daripada Allah, kesehatan Allah kasih kepada kita. Bagaimana kita tidak bersyukur, tidak kenal kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu daripada satu nyawa, yaitu Nabi Adam. Diciptakan daripada Adam istrinya, yaitu Siti Hawa, dan keluar daripada keduanya Adam dan Hawa keturunan yang banyak, termasuk kita sekarang ini, termasuk kita dengan siapa saja yang ada di atas muka bumi ini, termasuk mereka yang berada di Eropa, di mana saja. Kita semua berasal daripada Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ini konsep yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk memberi perhatian kepada arti kemanusiaan.